Selamat pagi anak-anak. Wah, kita akan mengawali pagi kita ini dengan devosi ya. Anda yang tahu apa itu devosi? Devosi adalah mendengarkan firman Tuhan. Nah, Ibu Mei mau mengajak anak-anak sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari tundukkan kepala, tutup mata, lipat tanganmu, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan di pagi hari ini Bapak. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, berikan kami hati yang siap untuk mendengar firman Tuhan, hati yang mau melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Di dalam anakmu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, devosi kita pagi hari ini Ibu Mei beri judul Respon Hati. Semua berbicara tentang love, hati. Nah, tapi dari yayasan untuk judul hari ini memberikan judul Desire Created to Desire God. Nah, apa artinya? Yaitu diciptakan untuk merindukan Tuhan. Tapi Ibu Mei kasih respon hati. Apa ya hubungan merindukan Tuhan dengan respon hati kita? Nah, mari kita dengarkan. Pada pasalnya, Yehezkiel pasalnya yang ke-36 ayat 26 berkata, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Wah, firman Tuhan hari ini sangat sangat indah ya. Semua berbicara tentang hati. Hati yang baru, roh yang baru, hati yang mau taat, hati yang keras. Kira-kira apa sih maksud dari firman Tuhan ini? Nah, anak-anak, Ibu Mei mau bertanya kepada anak-anak. Pernahkah anak-anak menginginkan sesuatu? Dulu waktu Ibu Mei masih kecil nih, Ibu Mei banyak yang Ibu Mei inginkan. Nah, ada dua jenis nih yang biasanya kita inginkan. Pertama, contohnya, mau barang yang baru, mau mainan baru. Mama, papa, saya mau dibelikan sepeda. Mama, papa, saya mau bermain sepeda. Mama, saya mau dibelikan handphone. Mama, papa, saya mau dibelikan sepatu, tas baru, dan segala banyaknya yang mau kita inginkan. Nah, yang kedua, kita mau dikasihi sama orang-orang terdekat kita seperti papa, mama, adik, kakak. Kita pengen semuanya itu sayang sama kita. Iya tidak? Anak-anak biasanya ingin apa? Nah, tapi tahukah kamu bukan hanya keinginan anak-anak Ibu Mei yang tanya sekarang. Apa ya kira-kira yang Tuhan inginkan, keinginan Tuhan yang ditaruh di dalam hati kita? Tahukah kamu keinginan apa yang Allah taruh di dalam hati kita? Wah, kira-kira Tuhan menciptakan kita, Dia mau kita ingin menjadi apa ya? Dia ada menaruh keinginan di hati kita. Dia mau ngapain ya? Nah, keinginan Tuhan adalah supaya kita selalu dekat padanya. Tuhan mau kita, ciptaan Tuhan, anak-anaknya Tuhan, diciptakan untuk tetap dekat padanya. Karena Tuhan adalah pencipta kita. Kita adalah ciptaan yang diciptakan Tuhan. Tuhan yang memiliki kita. Tapi Tuhan mau kita juga mau memiliki Tuhan. Tuhan juga mau karena Tuhan sayang sama kita juga sayang sama Tuhan. Sehingga kita juga dekat pada Tuhan. Benar tidak? Nah, namun kita berpikir ya, coba lihat gambar yang pertama. Kita suka ngejek teman, berantem dengan teman-teman kita. Kira-kira Tuhan suka tidak ya? Tidak. Justru kita lebih memilih berantem dengan teman dibanding dengan mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Ingat tidak, Tuhan pernah katakan, kasihilah sesamamu manusia. Tapi apa yang kita lakukan? Kita tidak mendengarkan Tuhan, kita tidak taat sama Tuhan. Lalu lihat contoh yang kedua, yang bawah nih ya. Itu berkata, lihat tuh, ada yang main handphone, anak-anak yang main handphone. Kira-kira baik tidak ya? Nah, tidak baik karena apa?
Karena lebih banyak sekarang nih anak-anak yang lebih suka bermain handphone dibanding mendengar firman Tuhan. Lebih suka bermain handphone dibanding berdoa kepada Tuhan. Sebelum tidur, Mama, beta mau buka handphone do. Be mau lihat itu handphone do. Be mau main game, Mama kasih beta game do. Tuh. Padahal kalau sudah waktunya tidur, anak-anak harus ngapain? Berdoa. Tapi banyak di antara kita yang masih mengutamakan apa yang kita suka, bukan apa yang Tuhan suka. Kira-kira itu semua karena apa ya? Kita bukannya makin dekat sama Tuhan, seperti keinginan Tuhan, tapi kita jauh daripada Tuhan. Kira-kira kenapa ya? Coba berpikir. Semua itu karena dosa, D-O-S-A, dosa. Dosa yang buat kita semakin jauh daripada Tuhan. Dosa yang membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Dosa yang membuat kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Yang membuat kita hanya mau melakukan apa yang kita suka. Tidak melakukan apa yang Tuhan suka. Kira-kira Tuhan sedih nggak ya? Nah, tahukah kamu, sebenarnya meskipun kita membuat Tuhan sedih, tapi Tuhan itu tetap sayang sama kita. Lihat, Tuhan masih memberikan kita hadiah yang paling besar yang Tuhan berikan kepada kita. Kira-kira kamu tahu tidak? Apa ya? Coba pikirkan lagi, apa ya kira-kira hadiah terbesar yang Tuhan berikan? Keselamatan. Tuhan memberikan kita keselamatan. Dosa-dosa kita yang begitu banyak, dosa-dosa tadi yang Ibu Mei sudah sebutkan tuh, itu semua dihapus oleh Tuhan dalam sekejap. Dengan dia mengorbankan anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai bentuk kasih Allah kepada kita. Lihat, meskipun kita berdosa, tapi Allah tetap sayang sama kita. Dia mau kita tetap juga menyayangi dia. Nah, Allah ingin kita menyambut dan menerima Yesus di dalam hati kita. Lihat, I love you Jesus, deep down in my heart. Nah, Tuhan mau kita tetap mengasihi Yesus, kita mau taat kepada Tuhan dan menerima Yesus di dalam hati kita. Meskipun kita sudah berdosa, tapi dia tetap sayang sama kita, sehingga kita perlu juga sayang sama Tuhan dan sayang kepada sesama kita. Nah, Allah juga berjanji kepada kita, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan darimu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Janji Allah diberikan kepada setiap orang yang mau percaya, yang mau menerima Yesus, yang mau dekat dengan Yesus, dan yang mau taat kepada Yesus. Sekarang pertanyaan Ibu Mei, maukah kamu memberikan hatimu untuk Yesus? Coba, mari kita berefleksi sama-sama ya, anak-anak. Nanti boleh isi refleksinya anak-anak dan tuliskan di refleksi yang Ibu kirimkan di Google Classroom. Nah, ibu-ibu wali kelas sudah kirimkan di Google Classroom anak-anak. Nanti boleh minta sama papa mama supaya anak-anak boleh menuliskan apa yang anak-anak dapatkan pada devosi hari ini. Bisa? Oke, sekian firman Tuhan pada hari ini. Kita mau tutup di dalam doa. Anak-anak, Ibu Mei undang untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak taat kepada Tuhan, kami sadar kami berdosa Bapa, tapi Tuhan Yesus yang sayang kami masih tetap mau mengasihi kami. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga kami juga bisa mengasihi Tuhan di dalam hati kami dan mengasihi sesama kami. Bantu kami Tuhan untuk mau taat kepada Tuhan, mau dengar-dengaran, menjadi anak yang selalu Tuhan andalkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Selamat untuk belajar hari ini anak-anak. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. God bless you and I love you. Bye-bye.